Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah telah mengabarkan kepada kita dua anugerah yang Allah berikan kepada dua golongan. Anugerah yang pertama adalah keridhaan Allah. Maksudnya adalah Allah telah meridhoi amalan mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, cara mereka dalam beragama. Telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diridhoi? Karena benar. Karena mereka menempuh jalan yang lurus. Itulah sebabnya jemaah sekalian, para ulama salaf juga menafsirkan makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Orang-orang yang Allah beri nikmat dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian anugerah yang kedua adalah jaminan untuk mereka agar masuk surga. Mereka itu siapa? Dua golongan. Golongan yang pertama adalah sahabat muhajirin dan ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam, sahabat-sahabat terbaik yang dididik, dibina langsung oleh guru terbaik Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Golongan yang kedua siapa? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayat ini lafaznya umum sehingga mencakup seluruh umat Islam yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai di masa kita ini dan seterusnya. Jika kita ingin mendapatkan ridho Allah dan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti jalannya para sahabat muhajirin dan ansar, jalan generasi yang terbaik. Dan Allah juga memberi ancaman keras bagi siapa yang tidak mengikuti jalan mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wasa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan dia ke jalan yang sesat yang telah dia pilih tersebut, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini mengandung dua ancaman keras terhadap orang yang melakukan dua pelanggaran. Ancaman yang pertama, di dunia dia tersesat. Yang kedua, di akhirat dia mendapatkan azab. Apa dua pelanggarannya? Yang pertama, menentang Rasul. Tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, padahal telah jelas baginya. Dia lebih memilih pendapat gurunya, syekhnya, ustadznya, kiainya, hukum adat negerinya, bangsanya, negaranya, daripada mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian pelanggaran yang kedua, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka ini adalah dalil ancaman dari Allah bagi siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Karena orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah."
Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah penegasan Rasulullah SAW. Satu-satunya golongan yang benar, golongan yang selamat. Yang meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok ajaran ahli sunnati wal jamaah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meneladani mereka. Maksudnya, bagaimana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Maka kita harus mengikuti cara para sahabat memahami dan mengamalkannya. Ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Dhammu Ta'wil. Faqad thabata wujubu tiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti generasi salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah serta ijma', kesepakatan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka inilah jemaah sekalian, jalan keselamatan dalam beragama. Sehingga kalau kita dapati pemahaman kita beda dengan pemahaman sahabat, akidah kita beda dengan akidah para sahabat, maka kita pasti salah, nggak mungkin kita benar. Dan ini berdasarkan akal sehat. Karena sahabat mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Al-Quran juga turun dalam bahasa mereka. Nggak mungkin kita lebih paham terhadap Al-Quran daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.